Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya ya. Hari ini kita ada sedikit sharing tentang predictive analytics ya, salah satu metode untuk analisis ya, untuk analisis data dan juga mungkin bisa nanti sangat berguna untuk berbagai keperluan di dunia industri. Oke, untuk itu izinkan saya untuk share screen. Seperti yang disampaikan tadi, agendanya nanti ada dua ya secara umum. Pertama, saya ingin memperkenalkan tentang Minitab Solution Center. Yang kedua adalah tentang predictive analytics itu sendiri, dan nanti akan kita coba praktekkan eh, bagaimana menggunakan atau mengoptimalkan penggunaan predictive analytics di Minitab Statistical Software. Oke, sebentar saya akan share screen Bapak Ibu. Oh, ini agak lambat ininya, sebentar ya. Ya, kalau kita lihat dari agenda ini, pertama kami ingin memperkenalkan Minitab Solution Center, yang kedua tentang Predictive Analytics itu sendiri ya. Nah, untuk Minitab Solution Center, mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini mungkin belum terlalu familiar, untuk itu akan kita coba perkenalkan tentang Minitab Solution Center itu. Oke, sebentar ini eh, saya sampaikan slide-nya ya, Bapak Ibu. Ya, semoga slide saya sudah bisa terlihat di sana dan nanti akan saya langsung tunjukkan eh, eh, bagaimana Minitab Solution Center itu muncul di Minitab. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jika perusahaan Bapak Ibu menggunakan atau membeli Minitab statistical software, itu kebanyakan mungkin beranggapan bahwa yang ada adalah Minitab versi Windows yang juga ada di kebanyakan software versi Windows. Tetapi sebenarnya untuk Minitab, selain menyediakan yang versi desktop ya, yang itu berbasis Windows, tentunya ada juga dengan license yang sama Bapak Ibu bisa mengakses yang versi web dan Minitab Statistical Software nanti merupakan salah satu bagian dari Minitab Solution Center itu. Jadi nanti dengan Minitab Solution Center akan saya tunjukkan nanti ini akan membuka suatu kekuatan solusi yang disediakan oleh Minitab itu berbasis cloud. Nah, dengan menyediakan akses kapabilitas yang canggih namun mudah digunakan dan bisa diakses dari mana saja Bapak Ibu. Nah, memang Minitab Solution Center ini dikembangkan oleh Minitab untuk menjawab berbagai kebutuhan yang terus berkembang di dunia industri dan menawarkan beberapa solusi terpadu dan mudah digunakan. Yang mampu digunakan untuk menangani berbagai tugas analisis dan visualisasi yang mungkin untuk sebagian Bapak Ibu yang ada di sini mungkin atau kita di sini mungkin terlihat rumit. Jadi nanti dengan Minitab Solution Center ini, ya, jadi ini akan menggabungkan berbagai solusi seperti Minitab Statistical Software itu sendiri dan Minitab Workspace. Ini juga akan kami perkenalkan. Jadi tujuannya adalah agar Bapak Ibu yang sudah tersedia Minitab-nya di tempat kerjanya masing-masing itu bisa mengoptimalkan eh, penggunaan Minitab ini. Karena di situ banyak ditawarkan pendekatan-pendekatan yang tentunya akan sangat membantu untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi dengan Minitab Solution Center ini tentunya bagi seorang manajer akan bisa memberdayakan semua resource yang ada ya. Dan dengan Minitab Solution Center nanti akan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, bukan hanya untuk menganalisis statistika. Jadi nanti di Minitab Solution Center ini kita akan bisa memanfaatkan analitik analitik yang bisa dikatakan canggih dan visualisasinya juga cukup interaktif, intuitif sehingga memudahkan pengelolaan proyek yang agak kompleks itu dari awal hingga akhir. Ya.
Nah, kira-kira nanti begini Bapak Ibu, di Minitab Solution Center itu tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melihatnya, ini bukan merupakan hal yang baru. Nanti di Minitab yang versi web itu yang kita sebut sebagai Minitab Solution Center, itu ada paling tidak ada 5 ini Bapak Ibu. Padahal ada 5 ini, yang satunya ini seperti yang ada di bawahnya. Jadi ini secara keseluruhan kita sebut sebagai Minitab Solution Center. Nah, item yang pertama tentunya tidak asing lagi bagi kita yaitu Minitab Statistical Software yang pada dasarnya adalah Minitab yang biasa digunakan tetapi di sini yang versi web. Ya. Tetapi di sini cloud based sehingga Bapak Ibu jika katakanlah sedang bepergian ke luar kota atau ke tempat lain dengan membawa laptop yang tidak ada Minitab-nya di situ, dengan user ID yang sama, Bapak Ibu tetap bisa mengakses atau menggunakan Minitab dari manapun Bapak Ibu berada, ya kan? Nah, nanti ini juga cloud based sehingga dengan adanya fasilitas Minitab Solution Center tersebut sehingga tidak membatasi aktivitas Bapak Ibu meskipun sedang di manapun berada. Karena dengan cloud based misalkan Bapak Ibu bisa meletakkan datanya di cloud. Nah, ini cloud pribadi ya, apakah dengan Google Drive atau Microsoft OneDrive atau tempat yang lain nanti bisa mengaksesnya. Terus nanti yang kedua adalah Minita Brainstorm. Ini untuk memberikan manfaat yang lebih banyak untuk menggunakan Minitab ini bukan untuk analisis data tetapi untuk membantu kita misalkan dalam menyusun mind map atau katakanlah cause and effect diagram atau root cause dan sebagainya nanti bisa memanfaatkan Minitab Brainstorm ini. Sedangkan data prep ini adalah pusat bagaimana data itu bisa dikelola dan ini tentunya dengan data prep ini kita bisa mengakses sebagaimana yang ada di Minitab Statistical Software itu bisa mengakses file dari local file maupun di cloud ya. Dan ini nanti data yang sudah disediakan di sini nanti bisa diakses dari dashboard maupun katakanlah dari Minitab Statistical Software yang versi web. Nah, terus yang kemudian adalah Minitab Workspace. Sehingga dengan demikian, bukan hanya Minitab Statistical Software yang disediakan di Minitab Solution Center itu, tetapi lebih dari itu. Dan kami harapkan nanti Bapak Ibu setelah eh, webinar ini bisa mengoptimalkan penggunaan Minitab itu. Mungkin saya langsung aja tunjukkan di apa di Minitab-nya ya. Kalau kita lihat sini ya, untuk mengakses Minitab yang versi web atau Minitab Solution Center tersebut, ya mungkin ini saya matikan dulu ya. Katakanlah kita bisa ke sini ya, app.minitab.com Bapak Ibu. Jadi silakan mengunjungi laman ini. Nah, terus kalau Bapak Ibu sudah mengunjungi laman ini, nah nanti Bapak Ibu bisa eh, ditampilkan Windows ini. Jadi kalau sebelumnya belum memasukkan user ID dan password, nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk menuliskan user ID dan password, dan nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Dan tentunya ini bisa customize ya, bisa diperbesar atau diperkecil begitu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, dan ini adalah item-item yang sebentar, item-item yang ada sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sebentar, mungkin kamera saya akan saya matikan dulu agar mendapatkan bandwidth yang bagus ya, Bapak Ibu. Oke, saya akan reshare screen, khawatir ada eh, apa? Khawatir ada kotak hitam di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, saya reshare screen. Oke, jadi langsung aja saya tunjukkan di sini ya. Mudah-mudahan sudah tampil kembali layar saya. Bentar, Bapak Ibu. Saya akan mendeactivate ini ada notif
notifikasi sebentar ya. Maaf di sini. Oke, saya ulangi. Tampilan awal dari Minitab Solution Center adalah seperti ini. Seperti namanya, kita lihat Minitab Solution Center begitu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, paling tidak dengan license tipe apapun yang perusahaan Bapak Ibu beli, nanti minimal ada 4 atau 5 item yang paling atas ini. 4 atau 5 item yang paling atas ini ya. Jadi ada Minitab Statistical Software, ada Minitab Brainstorm, ya, ada data prep, ada dashboard, ada quality project. Nah, mungkin saya tampilkan dulu yang ini ya. Ini Minitab Statistical Software. Ini merupakan bagian atau salah satu item dari Minitab Solution Center yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ini tidak lebih dari Minitab Statistical Software yang versi web. Ya, jadi kalau Minitab yang versi Windows atau versi desktop yang biasa Bapak Ibu lihat kan seperti ini. Ya, jadi seperti ini di mana eh, menu analisis itu tersedia di sini ya, stat dan sebagainya. Dan kalau di Minitab Solution Center atau yang versi web itu juga sama sebenarnya Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini ya, muncul di sini dan ini menunya persis sama ya. Hanya saja yang sedikit membedakan dengan Minitab yang versi web ini, yaitu kalau di Minitab versi desktop, kita melihat ada satu tombol lagi yaitu asistan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan asistan, ini juga menu yang cukup bagus ya, yang tersedia sejak Minitab versi 19 ya. Nah, ini asisten ini eh, bisa digunakan untuk analisis dan sudah ada interpretasinya. Nah, ini yang sedikit membedakan karena ini tersedia di versi desktop, tetapi tidak tersedia di versi webnya. Tetapi Minitab Asistan itu sudah dalam tanda kutip tergantikan dengan Minitab AI. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada Minitab AI. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan analisis, nanti ada tombol AI di sini. Ya. Dan satu lagi bedanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan Minitab versi web ini adalah cloud based sehingga Bapak Ibu bisa mengakses data bukan hanya dari local file tetapi juga dari cloud, misalkan di Google dan sebagainya. Nah, itu mengenai Minitab Statistical Software yang versi web yang tersedia di Minitab Solution Center. Oke, yang kedua adalah Minitab Brainstorm, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah menghadiri webinar tentang topik ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sudah tampilannya sudah lebih baru. Di sini ini adalah Minitab Brainstorm intinya. Saya ulangi, ini tersedia di sini ya. Nah, di sini di Minta Brainstorm ini tidak fokus ke analisis data sebenarnya, tetapi fokus kepada bagaimana kita menggunakan Minitab untuk penggunaan lain, seperti menyusun fishbone diagram, atau cause and effect, atau man machine material, atau kita bisa membuat di sini ada template-nya nanti CTQ3, ada juga di sini mind map, ada idea map, 4S, dan sebagainya. Ya, katakanlah kalau kita katakan sebagai contoh aja, nah sekali lagi ini tidak fokus untuk analisis data yang untuk item ini, katakanlah kita pilih yang ya mind map misalkan. Nanti kita tinggal buka template-nya ya, mungkin tampilannya sedikit berbeda dengan yang versi sebelumnya. Nah, kita lihat sini ya, ada mind map. Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan atau menyampaikan topik apapun nanti akan terbantu dengan Minitab AI. Katakanlah di sini Bapak Ibu bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa lain ya. Nah, katakanlah di sini eh, kita menyatakan ya sebab-sebab adanya crack di bearing. Nah, misalkan seperti ini. Ini contoh aja. Ya.
Oke, sebab-sebab adanya crack di bearing misalkan. Nah, di sini langsung begitu kita sorot begini, di sini langsung terhubung dengan Minitab AI dan kita bisa klik di sini ya. Nah, di sini Minitab akan membantu kita untuk menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan itu. Nah, template-template yang lain atau note-note yang lain bisa kita hapus misalkan agar bisa fokus di sini. Nah, misalkan, nah di sini kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, kalau di versi sebelumnya apa ide-idenya itu muncul dalam bahasa Inggris, tapi sekarang kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, ini munculnya juga dalam bahasa Indonesia. Mungkin pelumasan kurang, beban berlebih, kelelahan material, kontaminasi partikel, misalignment poros dan sebagainya. Intinya karena ini berbasis AI, semakin semakin lengkap informasi yang kita berikan, nanti akan semakin akurat apa yang kita bisa lihat yang ditawarkan oleh Minitab AI. Dan ada beberapa tentunya apa template-template lain di Minda Brainstorm ini yang bisa Bapak Ibu coba. Seperti tadi kita bisa lihat ada fishbone diagram. Kalau misalkan template-nya kira-kira seperti ini ya. Nah, kebanyakan fishbone diagram. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja kira-kira di sini apa kira-kira dan sebagainya. Nanti juga tinggal dimasukkan di situ. Nanti tinggal klik ini, nanti akan keluar ide-ide yang ditawarkan oleh Minita AI. Oke, itu yang kedua Bapak Ibu. Mungkin saya hapus dulu yang ini ya. Hapus. Terus yang lain lagi di sini ya. Yang ketiga adalah data prep. Ini kita sebut sebagai data center. Ya, mungkin kita bisa menggunakan contoh-contoh tertentu tentunya. Nah, ini bagaimana kita membuka data yang seperti yang saya sampaikan tadi, data bisa berupa data dari local file maupun di maupun di cloud ya, tinggal dimasukkan sini nanti di sini bisa diakses oleh Minitab Statistical Software yang versi web tentunya dan juga bisa diakses dari Minitab dashboard. Nah, contohnya ini sebagai contoh saya buka local file contoh aja di sini ya. Ya, di sini katakanlah bisa dibuka. Nah, misalkan di sini ya, mungkin ya sebagai contoh aja, ya bisa. Pokoknya inti di sini bisa pakai apa? Bisa pakai file Minitab ataupun file Excel dan sebagainya. Nah, di sini ini langsung kalau di Minitab Data Center sebenarnya juga ada di Minitab Statistical Software. Ini langsung ada di, gambaran atau distribusi singkat tentang masing-masing variabel ini, ya, masing-masing data ini dan sebagainya. Kita bisa langsung lihat begitu ya. Ya, ini tab di sini nanti kita bisa kasih nama dan sebagainya ya. Nah, di sini terus ini kita kasih nama apa gitu, data satu misalkan begitu. Ya. Ya, seperti ini ya. Nanti data ini tentunya bisa dicoba diakses melalui yang lain, yaitu misalkan Minitab Statistical Software ataupun dari Minitab Dashboard ya. Nah, seperti ini ya, ini di data prep. Nah, terus misalkan di sini bisa yang kita akses tadi ya, misalkan di sini sebentar, ini saya minimize dulu karena ada tombol yang tidak terlihat. Oke. Oke, di sini ada beberapa menu ya, bisa diekspor dan sebagainya. Oke, yang item yang berikutnya adalah seperti yang kita lihat sini, ada Minitab dashboard, Bapak Ibu. Ya, Minitab dashboard ini bisa kita kombinasikan berbagai macam visualisasi, ya, berbagai macam visualisasi dalam satu tampilan, sebagaimana pengertian dashboard itu sendiri. Ya, ini datanya bisa diambil dari eh, Bisa diambil dari cloud maupun dari data center seperti yang tadi, seperti yang kita lihat di sini. Jadi ini bisa sangat tentunya sangat fleksibel Bapak Ibu ya. Terus kita bisa layoutnya bisa kita atur dan sebagainya. Nah, ini kita ada menu yang ini tadi di data center, kalaupun ini dashboardnya belum eh,
katakanlah belum saya buka, yang ada adalah Minitab Data Center, meskipun data apa dashboard itu bisa membuka sendiri data dari cloud. Tapi di sini sudah ada menu baru, ini sebenarnya ikon yang baru ya di versi ini. Ini maaf tulisannya nggak terlalu terlihat ya. Open in di sini ya kita lihat. Nah kalau kita lihat open in, nah ini kita bisa buka ada dua macam, bisa dibuka dari Minitab Statistical Software seperti ikonnya, simbolnya kan Minitab Statistical Software, atau di Minitab Dashboard. Ya, Bu. Jadi misalkan kita buka di Minitab Dashboard ya, data yang sudah kita buka melalui data center ini. Nah ini sudah kita buka menggunakan data satu ya. Ya terus apa yang ditawarkan oleh Minitab Dashboard di sini? Nah, tentunya di sini bisa kita, seperti yang saya sampaikan tadi, dashboard ini adalah mengkombinasikan berbagai jenis visualisasi ya. Katakanlah kita mau menampilkan di satu sisi, katakanlah saya mau menampilkan histogram dari salah satu variabel. Jadi ini saya tinggal drag begini ya, ya sekali lagi, ini saya tinggal drag begini, saya seret, oke. Nah, nanti akan ditanya mau data yang mana? Kebetulan cuma satu data yang saya punya. Nah, kalau seandainya di data center tadi ada berbagai data, itu bisa ada pilihan kita data satu, data dua dan sebagainya. Nah, terus kita lihat open begitu. Nanti tentunya akan ditanya, misalkan katakanlah ini histogramnya yang mana, misalkan histogram untuk variabel ini. Oke, eh, sudah misalkan seperti itu aja, create begitu. Nah, ini tampilannya begini dan ini bisa kita customize. Oke, misalkan di saat yang sama saya juga ingin menampilkan katakanlah individual chart. Saya mau letakkan di sini. Oke, ini tentunya bisa kita customize ukurannya. Sebentar mungkin saya akan pakai mouse yang satu lagi Bapak Ibu agar lebih fleksibel saya dalam mengatur ukurannya. Ya, misalkan seperti ini ya. Ini bisa kita atur lagi ukurannya. Nah, ini dalam satu dashboard, ya mungkin ini kita tampilnya bisa kita perkecil begini ya. Oke, tadi histogram sudah diletakkan di sini. Ini eye chart. Nah, misalkan seperti itu, tinggal kita pilih, kita tekan open. Nah, tentunya eye chart nanti langsung kita masukkan variabelnya, katakanlah ya total equipment runtime misalkan ini atau unit produce misalkan begitu. Oke, terus katakanlah saya tekan OK aja begitu. Nah, ini muncul seperti ini ya. Jadi dari sumber data yang sama atau data yang berbeda. Terus di sini di tampilan ini saya juga katakanlah ingin menambahkan capability analysis ya. Saya letakkan di sini, saya drag begitu. Nah, seperti ini ya. Oke, terus seperti biasa select data lagi begitu. Saya tinggal buka. Nah, terus nanti akan ya katakanlah capability analysis untuk ya misalkan seperti ini. Nah, subgroup size katakanlah satu. Maaf, tadi saya belum melihat datanya. Katakanlah eh, lower spec-nya, katakanlah saya belum lihat datanya ya. Ini sebagai contoh aja. Oke, mungkin nggak terlalu jauh. Oke, fine. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sini langsung muncul ada histogram, ada eye chart, dan sebagainya. Kalau kita mau menambahkan chart, chart yang lain, misalkan katakanlah korelogram, untuk melihat mati korelasinya antara, misalkan ini ya, antara variabel misalkan, nah terus kita tekan open, saya misalkan antara itu dua, ya katakanlah antara variabel itu, saya drag ke sini, saya tekan create, nah di sini ada korelogram, nah, dan seterusnya. Jadi bisa kita kombinasikan berbagai jenis grafik dalam satu display dengan ukuran yang sangat fleksibel untuk diatur dan posisi yang sangat fleksibel juga untuk diatur. Ya, misalkan begitu. Ya, ini kita bisa atur ke bawah dan sebagainya. Reset zoom. Atau kita atur begini ya. Jadi sangat fleksibel Bapak Ibu. Ini untuk yang berikutnya ya.
Nah, bisa kita atur begini. Oke, ini antara kita lihat Minitab Statistical Software ya. Ini pun bisa demikian. Data ini bisa kita akses juga dari katakanlah dari Minitab Statistical Software. Di sini open in. Nah, ini kita juga bisa buka di sini ya. Misalkan new Minitab project. Nah, nanti data dari data center tadi juga bisa diakses di sini untuk secara terpisah menganalisis ya, mungkin dengan analisis-analisis yang lain yang tidak menggunakan visualisasi. Sementara kalau di dashboard ini sudah dikombinasikan berbagai jenis visualisasi yang tentunya nanti eh, apa ditampilkan dalam satu display. Dan untuk kelebihan dari ini ya, kalau Minitab Statistical Software atau Minitab yang versi web ini, katakanlah kalau saya mau melakukan analisis tertentu, ya, misalkan ini untuk analisis regresi, katakanlah ini sebagai contoh, oke, saya ingin mengetahui, misalkan kita bisa gunakan untuk root cause analysis, faktor apa yang memengaruhi konsumsi energi di suatu perusahaan, sini ada suhu rata-rata, ini cahaya matahari dan sebagainya. Nah, misalkan saya masukkan di semua ya, katakanlah ini untuk analisis regresi. Nah, saya tekan OK aja. Nah, ini adalah hasil analisisnya adalah seperti ini, sudah keluar outputnya untuk melihat variabel-variabel mana yang berpengaruh dan sebagainya. Nah, di sini ada tombol Minitab AI, Bapak Ibu di sini. Jadi kalau di sini ada Minitab tombol apa? Ada tombol AI yang berwarna hitam karena kalau berwarna abu-abu berarti tidak bisa digunakan, tetapi kalau berwarna hitam ini bisa dikeluarkan interpretasi AI-nya. Jadi katakanlah saya tidak mengetahui ini interpretasinya apa ini dan sebagainya. Saya dulu tidak pernah belajar statistik yang seperti ini. Bagaimana? Kita bisa minta bantuan minat AI untuk menerjemahkan output ini. Nah, tinggal satu klik aja di Minitab AI. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan summary dari analisis ini. Tujuan analisis apa, ya, insight-nya apa, the model fit the data exceptionally well, R kuadrat itu sangat tinggi dan seterusnya. Jadi langsung keluar semua interpretasinya. Nah, analisisnya cukup cukup lengkap, cukup komprehensif dan ini bisa kita gunakan. Ya, tentunya kalau ini masih dalam semuanya masih dalam bahasa Inggris ya, karena outputnya semua dalam bahasa Inggris sehingga minat API-nya yang keluar juga semuanya masih dalam bahasa Inggris. Ini tidak bisa di customize, tapi tentunya secara terpisah mungkin kita bisa menggunakan aplikasi lain ya untuk katakanlah menerjemahkan report ini dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit tentang Minitab apa Minitab Solution Center yang langsung saya terangkan melalui praktek tadi ya. Ini kalau ini catatan-catatannya yang tentunya bisa Bapak Ibu baca lagi. Oh iya, satu lagi yang ada di Minitab Solution Center yang perlu saya terangkan yaitu tentang Minitab Workspace Bapak Ibu. Jadi jadi ini fitur ini ada di core ataupun modul yang Copilot ya. Ya, jadi kita bisa mengelola fitur dan kemampuan pemecahan masalah utama dari suatu tempat menggunakan template-template yang ada di sini. Beberapa item yang ada di Minitab Workspace ini ada di Minitab Brainstorm. Ya. Nah, jadi kita bisa mengakses atau menganalisis dan sebagainya atau membantu kita untuk mengelola project dengan Minitab Workspace ini. Mungkin langsung aja saya tunjukkan. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya langsung tunjukkan melalui sini ya. Oke, oh, belum. Ini langsung saya di sini. Saya kembali ke, oke, saya kembali ke Minitab Solution Center. Nah, satu item yang belum saya terangkan di sini, yang sekali lagi ada di menu Copilot ataupun Core. Nah, ini Minitab Workspace atau di sini disebut Quality Project. Ini sebenarnya akan membantu kita untuk mengelola project, Bapak Ibu ya. Mengelola project. Nah, kita lihat sini. Nah, ini beberapa ada
overlap dengan minta brainstorm ya. Di sini ada beberapa template yang lain, ada proses map atau kita bisa membuat flowchart di sini. Ada misalkan kalau Bapak Ibu mau melakukan improvement dengan menggunakan menggunakan simulasi Monte Carlo bisa dicoba di sini. Ada value stream map untuk proses ya. Ada fishbone diagram ini juga overlap dengan yang ada di Minitab Brainstorm. Ada PFMEA untuk proses, ada DFMEA untuk desain, ada Gantt chart dan seterusnya. Di sini juga ada beberapa contoh lagi, misalkan untuk DMAIC project, ada 8D project, Kaizen dan sebagainya. Nah, ini untuk proses map ya, contohnya di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan simbol-simbol yang biasa digunakan atau yang lazim digunakan untuk menggambarkan flow map dari atau flow chart dari suatu proses ya di sini. Bapak Ibu bisa gunakan menu ini ya. Ini langsung begitu ya. Nah, terus misalkan oke katakanlah begini ya. Jadi mirip Visio yang dulu ya, misalkan begini, terus misalkan ini dan seterusnya ya. Nah, atau mungkin jadi menggunakan simbol-simbol yang biasa digunakan dalam membuat flowchart dan seterusnya. Ya, silakan dicoba ini customize tentunya dan ini kan bukan fokus ke analisis data tetapi hal ini bisa membantu kita yang berkaitan dengan itu. Yang berikutnya adalah di quality project ini sebagai contoh yang lain katakanlah di sini ya di My Project. Nah, Bapak Ibu yang biasa mengelola project bisa memanfaatkan menu yang ada di sini untuk membantu dalam aktivitas sehari-hari tentunya. Sebentar ya. Oke, nah di sini sudah muncul ya di My Project. Ini ada Project Today, Project Charter, Financial Data juga bisa. Di sini ada roadmap-nya karena ini di Mic ya, ada Define, ada Measure, Analyze, Improve, and Control. Nah, di sini bisa kita customize ya. Misalkan di My Project One, misalkan project leadernya siapa, misalkan begini, sponsornya siapa, X, misalkan metodologinya pakai DMAIC, project status katakanlah in progress, start date katakanlah ya ini project ini akan dimulai tanggal katakanlah 1 Juli dan due date-nya katakanlah tanggal 31 Agustus. Nah, misalkan seperti itu. Atau ini not started ya berarti project health atau kalau di sini misalkan in progress ini mungkin sudah dimulai sedikit lebih awal katakanlah dimulai 1 Juni. Ini dalam kalau project health-nya green, current phase katakanlah measure ya begitu. Terus yes misalkan ini start date juga begitu. Nah, gini start date 1 Juni, end pace dari sini katakanlah tanggal 5 Juni, duration ya 4 misalkan, dan seterusnya. Jadi ini sangat membantu kita dalam mengelola project ya, ready dan seterusnya. Ya, dan ada beberapa template-template lain yang tentunya tidak akan saya eh, sampaikan semuanya hari ini karena fokus hari ini adalah ke predictive analytics juga. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba ya, bagi yang sudah ada lisensi Minitabnya bisa dicoba dioptimalkan termasuk dalam memanfaatkan Minitab Workspace ini karena banyak sekali yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini ya. Ada Kaizen juga begitu, bisa dicoba untuk mengelola project dengan pendekatan Kaizen. Nah, tentunya di sini sudah ada ya, mirip dengan tadi dan seterusnya. Itu Bapak Ibu mungkin mengenai Minitab Solution Center yang ditawarkan oleh Minitab dan ini memang mulai tersedia baru di Minitab versi 22. Gitu ya Bapak Ibu untuk Minitab eh, Solution Center-nya. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, tanpa menyia-nyiakan waktu, kita akan lanjutkan sesi berikutnya ya. Bertepat jam 3.35, sekarang jam 3.38 ya. Nah, ini apa? Kita akan, maksudnya 2.38.
kita akan menyampaikan prediktif analitik ya. Mungkin Bapak Ibu bagi yang belum me- apa belum menyadari bahwa di Minitab ada menu ini yang tentunya akan membantu kita untuk analisis-analisis berbasis machine learning, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di Minitab versi web ya, yang diakses melalui Minitab Solution Center, ya, ini saya mungkin katakan ini tidak saya simpan, juga tidak saya simpan ya. Oke, mungkin ini saya coba tutup dulu. Ya memang kalau dari sini tidak terlihat ya Bapak Ibu, ya tidak terlihat ada predictive analytics begitu. Tetapi ini mungkin Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di stat ya, kalau di sini ada, nah di sini. Mungkin ini tampilannya terlalu kecil, kalau saya coba kecilkan lagi. Nah, di sini biasanya kan untuk analisis itu tersedianya di sini Bapak Ibu. Ya. Dan Minitab Predictive Analytics ini tidak tersedia di setiap modul. Dia ada di modul core kalau tidak salah ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu membeli lisensi Minitab yang apapun itu tetapi ada predictive analytics-nya, nanti ada di sini Bapak Ibu. Jadi ada menu ini. Predictive analytics ini semua aktif ini. Ada banyak sekali pendekatan di sini. Dan kalau di versi yang desktop, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tombol predictive analytic module. Nah, di sini juga aktif semua. Tapi kalau di modul itu tidak termasuk predictive analytics, ya, tentunya kalaupun ada di sini akan abu-abu semua atau inaktif. Nah, predictive analytics ini sebenarnya pendekatan lain, Bapak Ibu, pendekatan lain untuk melakukan analisis dan bisa melakukan prediksi menggunakan pendekatan machine learning, ya. Jadi tidak menggunakan pendekatan statistik konvensional. Dan ini manfaatnya sangat banyak, Bapak Ibu. Dan ini bisa membantu kita mengelola analisis-analisis. Kalau dengan menggunakan pendekatan yang konvensional itu ada kendala, katakanlah datanya banyak yang hilang, antar variabel banyak berkorelasi dan sebagainya, di mana analisis-analisis yang atau metode-metode yang konvensional itu akan muncul banyak kelemahan dan ini bisa diatasi dengan adanya predictive analytics ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin akan saya coba sampaikan di sini ya. Sebentar saya akan share screen lagi. Ini saya stop share dulu. Jaga-jaga kalau ada eh, kotak hitam di layar Bapak Ibu. Jadi saya reshare screen. Tunggu sebentar. Oke. Jadi mungkin akan saya perkenalkan dulu tentang predictive analytics ya. Nah, mungkin jika belum ada atau belum termasuk lisensi yang perusahaan Bapak Ibu beli, mungkin nanti paling tidak kalau knowledge-nya sudah ada, mungkin kita lihat apakah Bapak Ibu ada keperluan untuk itu. Untuk itu kita coba ini ya, untuk yang slide ini saya tutup dulu karena ini sudah mulai eh, melambat ininya. Sebentar ya, Bapak Ibu ini saya tutup dulu. Yang Minitab eh, Solution Center. Nah, sekarang sudah bisa sedikit lebih cepat. Oke, tentang predictive analytics. Dan ini bisa dimanfaatkan di berbagai jenis industri yang Bapak Ibu berada. Mau di industri farmasi, ya, mau di industri farmasi ataupun di industri apapun, sangat mungkin Bapak Ibu akan memerlukan ini. Oh ya, ini saya sampaikan tadi dari Pak Widi, sebagai CEO dari Mastek, bahwa predictive analytics ini tersedia di paket Minitab Analytics dan Minitab Copilot. Jadi kalau di perusahaan Bapak Ibu ada apa Minitab yang dibeli ada di paket itu nanti akan ada menu predictive analytics ini. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu bisa mengoptimalkan tentang predictive analytics ini. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya.
tentang ini sebagai pengantar untuk predictive analytics itu sendiri, bahwa di industri 4.0 ini apa ya? eh, ini kan sudah dekat dengan atau pendekatannya itu sudah smart manufacturing. Jadi manufacturing yang cerdas. Jadi ini karena sudah mulai ada transformasi digital dan sebagainya, terus kita perlu jawaban itu sangat cepat ya, kita perlu informasi itu sangat cepat, real time, pengambilan keputusan perlu sangat cepat. Nah, sehingga juga perlu meningkatkan produktivitas dan tentunya ada kefleksibelan atau flexibility dan agility untuk apa dalam bisnis proses ini. Ya, jadi tentunya kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan pendekatan-pendekatan yang konvensional untuk mencapai level industri 4.0 itu. Nah, AI jadi di predictive analytics ini sudah menggunakan machine learning, tentunya akan mengandalkan AI di sini ya. Jadi di sini sangat mengandalkan kepada data history, Bapak Ibu. Jadi intinya kalau menggunakan machine learning itu semakin banyak data yang kita gunakan, data history maksudnya, akan semakin akurat informasi yang akan ditampilkan. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu berpikir untuk menggunakan predictive analytics ya, nah tentunya tidak ada lagi pertanyaan, ini data saya cuma segini nih, cuma 20, bisa nggak pakai predictive analytics? Kalau pertanyaannya bisa apa tidak, ya pasti bisa. Cuman ya itu tadi, karena di predictive analytics ini data yang diperlukan pun tidak harus memenuhi sampel size-nya harus berapa dan sebagainya, sudah tidak peduli itu. Tidak perlu peduli lagi apakah datanya itu banyak yang hilang dan sebagainya, sudah nggak peduli. Tetapi intinya kalau semakin banyak informasi yang diberikan, yang digunakan, maka mesin akan semakin pinter dalam menentukan keputusan. Kira-kira begitu. Nah, pendekatan yang digunakan memang cukup banyak ya dengan perkembangannya teknologi komputer saat ini, ya. Nah, di sini nanti di predictive analytics ini ya tentunya memang ada yang lain, deep learning dan sebagainya. Tapi predictive analytics ini memang nanti akan menggunakan machine learning. Nah, nanti ini sudah merupakan satu line dengan AI. Ya, sekali lagi AI itu belajarnya juga dari data history. Nah, machine learning itu sendiri itu apa? Nah, tentunya sebagian Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya sudah sebagian tahu ya bahwa ini pembelajaran mesin. Mesin akan belajar melalui algoritma-algoritma berdasarkan data yang ada. Data yang ada itu pasti ada polanya. Kadang-kadang pola itu akan sulit dikenali kalau menggunakan pendekatan-pendekatan statistik yang konvensional. Ya, kadang-kadang polanya agak random dan sebagainya, tapi tetap ada polanya. Nah, nanti dengan data yang ada itu, maka mesin akan belajar melalui algoritma-algoritma. Ya, dari algoritma itu akan digunakan sebagai proses pembelajaran untuk data berikutnya. Ya, jadi melalui algoritma itu komputer akan mengenali pola, ya, berdasarkan data yang ada. Makanya semakin banyak yang semakin banyak datanya. Kalaupun ada data hilang dan sebagainya, ya mesin akan tetap belajar. Oh, ini datanya ini hilang. Oh, hasilnya begini. Data ini hilang, ternyata hasilnya begitu dan sebagainya. Jadi sudah tidak dipermasalahkan lagi kalau ada permasalahan-permasalahan yang muncul dari data. Nah, seringkali kita melakukan analisis-analisis itu eh, apa? Dengan satu dimensi, katakanlah satu variabel atau single variable atau Bapak Ibu sering menyebutnya sebagai satu parameter. Untuk menentukan produk itu bagus apa tidak, dilihat diameternya bagus apa tidak. Itu satu parameter. Ya. Tetapi tentunya tidak cukup itu. Kalau misalkan dua dimensi ada dua parameter, oke, suatu produk itu bagus, katakanlah produk tutup spidol itu bagus bukan hanya dilihat dari diameternya, tetapi juga harus dilihat dari kekerasan tutup spidolnya. Nah, sudah dua dimensi, bukan hanya diameter, tetapi kekerasannya. Ada dua. Tetapi masa cukup itu sih? Cuman kekerasan atau diameternya aja. Oh, kita perlu tahu ketebalannya.
Sudah ada 3 dimensi. Oh, bukan hanya itu. Terus itu bacaan warnanya apakah cukup seragam antara satu tutup spidol dengan tutup spidol yang lain? Nah, dan sudah 4 dimensi dan seterusnya. Itu menjadi sangat banyak dimensinya untuk menyatakan bahwa kok produk itu bagus, itu sudah melalui berbagai dimensi. Dan ini menimbulkan kompleksitas. Dengan ada pola-pola yang tidak linear tadi, misalkan katakanlah ini diameternya bagus, tetapi kok kekerasannya nggak tidak sekeras itu ya. Terus ketebalannya juga begini dan sebagainya. Jadi nanti ada relasi-relasi non-linear antar parameter-parameter itu dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi semakin susah kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang konvensional. Nah, jadi kalau ingin mengenali pola-pola seperti itu, maka kita bisa menggunakan pendekatan machine learning. Nah, machine learning itu eh, singkatnya adalah kita kombinasikan statistical knowledge ya, modern statistics dengan computer science ya. Jadi memang ini kombinasi dua karena memang di situ nanti melibatkan kemampuan komputer yang bagus, mungkin software yang bagus dan sebagainya. Jadi machine learning ini metode yang diciptakan untuk memecahkan masalah-masalah ini, yang tentunya nanti akan digunakan secara otomatis ya. Oke, ini sebagai contoh begini. Nah, bagaimana kita menemukan hubungan antar parameter-parameter yang ada di sini? Atau bagaimana parameter-parameter ini kita mau identifikasi mana yang berpengaruh dengan antara satu dengan yang lain atau mana berpengaruh dengan output? Ya, kira-kira begitu. Nah, di sini mungkin ya kalaupun kita menggunakan pendekatan statistik yang konvensional, mungkin sedikit lemah ya. Mungkin kita kadang-kadang mengandalkan p-value, p-value-nya kok besar, terus kalau korelasinya kok nggak begitu besar dan sebagainya. Tapi begitu menggunakan machine learning, ya udah biarin aja begini. Datanya banyak, dimasukkan. Nah, dengan predictive analytics langsung kita bisa temukan, oh ternyata eh, ada banyak variabel yang terlibat di situ. Kita bisa mengidentifikasi variabel-variabel mana yang paling penting, yang kurang penting, dan sebagainya dengan relative importance ini. Jadi sangat simpel. Terus ini diperoleh dari mana? Itu pakai algoritma pembelajaran mesin itu tadi dan seterusnya. Mungkin dari sini kita oke, misalkan ya udah saya pilih 3 variabel aja. Nah, misalkan untuk menentukan root cause analysis ya udah kita dari sekian banyak parameter atau variabel ya udah kita ambil yang 3 yang paling penting aja lah, ini yang kritikal. Ya udah seperti itu dan seterusnya. Tentunya ada metode-metode statistik yang digunakan untuk tujuan itu. Cuman itu tadi, kalau sudah kita menghadapi perilaku data yang aneh-aneh dan sebagainya, yang kadang-kadang metode-metode statistika yang biasa kita gunakan itu harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu, apakah datanya mengikuti sebaran normal dan sebagainya, sedangkan ini tidak normal. Nah, itu kadang-kadang kita bingung di situ. Kita bingung, oh datanya kok tidak mengikuti sebaran normal, bisa nggak ini? Harus diuji dan sebagainya. Kalau di machine learning sudah tidak peduli itu semua. Karena yang dipelajari adalah pola. Oke, jadi Minitab dengan adanya predictive analytics itu akan paling tidak menjawab 2 tantangan ini, yaitu pertama adalah inadequate, ketidakcukupan skill analitik yang biasanya sangat diperlukan di metode-metode statistik yang saya katakan konvensional. Ya. Jadi di sini Minta menawarkan ada beberapa metode ya yang berkaitan dengan analytics ini. Ada baik linear regression masih ada di sini, ada linear regression, ada logistic regression, chart itu pun ada 2 macam, ada chart for regression, ada chart for classification, ada random forest ya. Ada random forest, ada tree-net, bahkan nanti ada automated machine learning. Jadi dari berbagai metode ini, mana yang lebih baik? Kira-kira begitu. Saya lebih baik menggunakan yang mana? Nanti akan dibantu oleh Minta untuk menentukan dengan kriteria tertentu. Jadi ada automated machine learning, mungkin bisa saya tunjukkan di
Sini ya, sebentar. Oke, misalkan di sini ya, atau di yang versi desktop juga demikian, Bapak Ibu ya. Sebentar, ini agak lama kinerjanya. Oke, oke ini saya coba minimize. Nah, di sini mungkin ada di sini automated machine learning. Nah, ini juga ada dua. Ada untuk classification, ada untuk regression, ada binary response, ada continuous untuk regression, yang satunya untuk classification. Di sini ada beberapa metode kan. Nah, beberapa metode ini klasifikasi juga ada dua, cuma dua. Untuk regression, nah, binary logic regression, atau untuk apa ini ya, ini logistic regression ini untuk classification, ini untuk regression. Ada chart for classification, ada chart for regression. Ada TreeNet for classification, ada TreeNet for regression. Ada random forest for classification, ada random forest for regression, dan seterusnya. Ya, kalau Mars di sini baru yang untuk regression. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira itu ya latar belakang kenapa pendekatan machine learning saat ini eh, diperlukan. Ya, jadi yang tadi latar belakang inadequate technical skill kadang-kadang apa itu untuk analisis-analisis tertentu ya yang kompleks ya tentunya eh, untuk melakukan pendekatan machine learning, kalau katakanlah kalau Bapak Ibu menggunakan open source ya, yang beberapa open source, tentunya kita tahu mungkin ada R, ada Python, ada beberapa yang lain. Tentunya perlu pengetahuan coding yang cukup ya. Nah, ini tentunya cukup mengganggu bagi Bapak Ibu yang sudah tidak pada stage tersebut. Nah, sehingga Minta menawarkan untuk menyelesaikan itu dengan menyediakan yang versi Windows ya. Ya, maksudnya menyediakan yang ada di Minitab ini tentunya versi Windows ya. Tinggal klik sini, masalahnya apa, dimasukkan situ. Jadi pakai menu point and click itu tidak perlu pengetahuan programming yang mumpuni, sudah bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat-sangat memudahkan. Oke, aplikasinya di mana saja untuk melakukan predictive analytics ini? Yang berbasiskan machine learning ini. Jadi dapat diaplikasikan bisa dikatakan semua bidang, semua industri di mana data history ada, di situ bisa diterapkan. Sekali lagi, begitu data history ada, itu bisa diterapkan. Ya, katakanlah mungkin Bapak Ibu berpikir, kira-kira di financial services perlu apa enggak kira-kira di dunia perbankan katakanlah. Bagaimana machine learning digunakan di dunia perbankan? Sebagai contohnya begini Bapak Ibu. Biasanya yang saya tahu, kalau orang mau meminjam uang di bank, ya kan, kita disuruh mengisi form, entah sekarang mungkin formnya bisa dalam bentuk apa digital ya, berbentuk aplikasi. Kalau dulu bisa berbentuk hard copy ya, hard copy dalam bentuk kertas begitu, harus diisi misalkan usianya berapa, terus anaknya berapa, pekerjaannya apa dan sebagainya banyak sekali di situ. Nah, di situ. Nah, begitu diisi di situ, mungkin kalau dulu Bapak Ibu ya, kalau dulu mungkin orang tersebut untuk mengajukan pinjaman, mungkin perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan keputusan akan dipinjami apa tidak oleh bank, kan begitu. Karena pihak bank akan menganalisis kira-kira si yang mengajukan ini menjadi calon kreditur yang baik apa tidak. Akan kira-kira sering telat apa tidak, dan sebagainya. Nah, dengan machine learning, tentunya bank itu sudah mempunyai data peminjam sebelum-sebelumnya. Mungkin ada ribuan peminjam sebelumnya. Itu menjadi data history, Bapak Ibu. Nanti dari ribuan peminjam itu kan bank sudah bisa mengklasifikasikan, oh peminjam nomor satu dulu ini karena kriterianya begini, oh ini kreditur yang baik, kasih kode satu.
Oh, yang kedua, oh ini bukan kreditur yang baik dikasih kode nol. Yang ketiga juga begitu. Yang keempat juga begitu dan sebagainya sehingga bank punya database. Calon kreditur yang apa? Kreditur yang baik itu begini, ada sekian ribu orang. Kreditur yang tidak baik itu segini, ada sekian ribu orang, ya kan? Nah, begitu ada orang masuk mengajukan pinjaman, dengan mesin learning akan bisa ditentukan, oh ini masuk kriteria yang calon kreditur yang baik. Udah, dalam beberapa detik, bank bisa memutuskan akan dipinjami apa tidak dengan karakteristik yang ada. Ya, dengan prediksi, kan usianya berapa, dimasukkan, pekerjaannya apa, dimasukkan, anaknya berapa, dimasukkan, dan sebagainya, langsung bisa dipredik. Nah, kira-kira ini calon kreditur yang baik apa tidak. Itu di financial services. Bagaimana di manufacturing? Katakanlah Bapak Ibu mempunyai data history dengan berbagai setting mesin. Bapak Ibu mendefinisikan, oh ini setting begini akan defektif. Setting begini akan defect. Kalau suhunya begini, tekanannya begini dan sebagainya, oh ternyata banyak defect. Kalau settingnya begini, begini dan sebagainya, ternyata tidak banyak defect. Bapak Ibu punya data history seperti itu. Nah, besok mau saya coba setting yang tertentu. Bapak Ibu sudah bisa masuk dengan model apa prediksi ini atau predictive analytics ini. Bapak Ibu sudah dimasukkan. Nggak usah lah dicoba besok, nggak usah. Dimasukkan aja. Saya mau setting suhunya sekian, tekanannya sekian, speednya sekian dan sebagainya. Menurut model ini prediksinya akan defect apa tidak. Itu sudah bisa dilakukan berdasarkan data history dan sebagainya. Di kedokteran juga begitu, di bagian kesehatan juga begitu. Ya, yang tadi mungkin dari financial service itu mungkin untuk loan ya, untuk loan itu, untuk pinjaman itu sudah banyak digunakan. Dan seterusnya Bapak Ibu, mungkin tidak bisa saya ini kan satu persatu, termasuk perusahaan asuransi, ya. Kira-kira kalau klaim seperti ini klaim yang palsu apa klaim yang jujur? Nah, itu bisa bisa diklasifikasikan. Ya, jadi kalau misalkan dalam hal dipinjami apa tidak, dalam hal pinjaman tadi yang saya contohkan, itu masuk dalam klasifikasi. Kalau menggunakan machine learning itu machine learning for classification. Tetapi kalau dalam hal kalau misalkan katakanlah settingnya begini, hasilnya begini. Hasil itu kan bukan defektif, bukan bukan iya atau tidak, tapi dalam bentuk angka. Nah, itu dimasukkan dalam regresi. Dan seterusnya banyak sekali contohnya Bapak Ibu tentunya. eh, jadi dengan Minita Predictive Analytics bisa dilakukan preventive maintenance ya. Nah, jadi misalkan itu tadi dengan setting tertentu kita bisa melakukan prediksi kira-kira akan terjadi defect apa tidak dan sebagainya, kira-kira akan rusak apa tidak dan sebagainya, kira-kira akan mesin breakdown apa tidak dan sebagainya. Asalkan itu tadi Bapak Ibu mempunyai data history. Untuk itu di sini juga pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa penting untuk menjaga tentang data history ini. Terus tentunya bisa kita manfaatkan untuk root cause analysis ya. Kira-kira sebab-sebabnya defect itu apa dan sebagainya. Untuk energi tadi ya, energy consumption untuk memperkirakan keperluan energi tahun depan kira-kira bagaimana dengan karakteristik yang sedikit berbeda dan sebagainya, termasuk raw material. Oke, ini tadi ya sudah saya contohkan di banking untuk loan, predict likely loan, terus memprediksi kira-kira pelanggan tertentu akan keluar atau akan tidak jadi melanggan lagi apa tidak, mendeteksi fraud ya, mendeteksi transaksi yang janggal ya. Nah, itu juga saat ini banyak perbankan menggunakan analisis itu ya. Misalkan dengan data history biasanya si A ini ngambilnya kalau nggak dari Jakarta ya dari Medan misalkan kalau ada pengambilan uang. Terus tiba-tiba kok dari transaksi kok tiba-tiba ada pengambilan dana dari Nigeria misalkan begitu. Biasanya langsung diblok. Nah, itu juga begitu dari belajar dari data histori sebelumnya. Healthcare dan sebagainya untuk memprediksi lamanya waktu
rawat jalan, ya karena itu berkaitan dengan staffing, berkaitan dengan obat yang harus diberikan ke orang yang rawat jalan, berapa lama prediksi rawat jalannya. Nanti kami ada contoh untuk itu dan banyak lagi contoh yang lain di retail untuk predik product demand, ya, optimize pricing, menentukan segmentasi dari pasar, ya, dan banyak lagi yang lain, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh machine learning itu berbeda dengan yang dilakukan di pendekatan konvensional, ya, karena dengan machine learning itu berbeda dengan ini, ya. Jadi kalau di pendekatan konvensional itu katakanlah kita mempunyai 1.000 data, 1.000 data itu kita gunakan untuk membuat persamaannya, untuk membuat modelnya. Nah, nanti jadi semua data kita gunakan untuk membuat modelnya. Tetapi di machine learning tidak demikian. Ya, di machine learning itu kalau kita mempunyai 1.000 data, 800 data atau 700 data diambil secara random untuk membuat modelnya. Itu namanya training data. Terus data sisanya entah 300 entah 200 tergantung perbandingannya 80-20 atau 70-30%, ya. Kita gunakan untuk menguji model itu. Dengan demikian ini lebih masuk akal gitu karena kalau di pendekatan biasanya, kalau kita punya 1.000 data, kita gunakan semua data itu untuk membuat model, terus kita coba gunakan beberapa data yang sama untuk menguji model itu, pasti modelnya baik. Karena data yang sama kita gunakan untuk membuat model, data yang sama kita gunakan untuk menguji model itu. Ya kan? Nah, kalau di machine learning nggak demikian. 70-80% digunakan untuk membangun modelnya, membangun persamaannya, membangun algoritmanya. Sisanya kita gunakan untuk menguji. Nah, sisanya ini kan bukan data yang digunakan untuk membuat model itu, bukan digunakan untuk membentuk algoritma itu. Nah, sehingga ini lebih apa? Lebih menyerupai realita. Kita sebut sebagai training set atau learning set dengan testing set. Juga ini digunakan untuk mengevaluasi, ya, dan seterusnya. Ya, ini eh, kalau menggunakan statistika konvensional, katakanlah ini pendekatan konvensional. Nah, ini misalkan data ini keseluruhan data kita gunakan untuk membuat model dan katakanlah ini persamaan yang didapat menjawabkan ini. Data yang sama digunakan untuk menguji ini ya pasti bagus. Nah, kalau di sini nggak, sebagian data digunakan untuk membentuk membentuk polanya, sebagian data untuk digunakan untuk menguji polanya. Ya, ya, model yang sama tapi menggunakan data yang baru. Nah, ini akan lebih terlihat performa sebenarnya. Nah, jadi eh, apa? Ada beberapa terminologi yang biasa digunakan di machine learning itu. Ada target variable. Target variable itu ada dua macam. Ya, target variable itu ada yang berbentuk angka, continue, ya. Maksudnya angka itu ya bisa yield, bisa diameter, bisa itu angka, kita sebut continue. Ada yang dalam bentuk klasifikasi. Ada yang dalam bentuk klasifikasi itu misalkan rusak apa tidak, apa bagus apa tidak, ada noda apa tidak, dipinjemi apa tidak, kreditur yang baik atau bukan, ya, dan sebagainya. Itu namanya klasifikasi. Jadi bisa digunakan dua macam. Itu semuanya kita sebut target variabelnya. Jadi target variabelnya itu continue atau dalam bentuk angka atau dalam bentuk klasifikasi. Ya. Jadi nanti kalau pendekatannya macam-macam, ya. Ini kalau menggunakan pendekatan regresi, regresi. Kalau ini yang outputnya itu targetnya itu continue. Ini salah satu metode ya pakai regresi linear. Kalau outputnya itu kategori, bisa pakai logistic regression. Ya, dan seterusnya. Kalau pakai ini, kalau ini menggunakan metode linear regression itu menggunakan persamaan. Tetapi kalau menggunakan pendekatan yang lain, itu pendekatan misalkan chart, classification and regression tree. Nah, ini menggunakan pendekatan algoritma pohon. Ya, classification and regression tree yang kita sebut sebagai chart itu. Nah, ada beberapa metode yang tadi ya, ada yang disebut chart,
classification and regression tree. Ini sudah lama sebenarnya, bahkan sebelum komputer itu berkembang saat ini. Ya. Nah, ini memang sudah menggunakan machine learning. Ini bisa digunakan untuk klasifikasi, yaitu minjam apa tidak, rusak apa tidak, defect apa tidak, ataupun bisa digunakan untuk yang output variabelnya itu angka, hasil, misalkan lamanya waktu dan sebagainya. Ya, jadi ini di apa algoritmanya itu menggunakan rules ya. Misalkan kalau misalkan misalkan variabel satu misalkan kalau suhunya sekian dia masuk sini. Misalkan faktor pertama adalah suhu. Kalau suhunya tinggi dia masuk sini, kalau suhunya rendah dia masuk sini. Nah, setelah suhu terus apa lagi? Nah, itu dari node-node dari algoritma. Ya, ini tidak menggunakan persamaan-persamaan tapi pakai algoritma. Oke. Nah, beberapa keuntungan menggunakan chart. Di sini ada ya bisa digunakan untuk menyeleksi variabel. Mungkin kita punya banyak sekali variabel, sebagaimana saya contohkan untuk customer yang ingin meminjam uang tadi. Mungkin yang form yang diisi itu banyak sekali yang menunjukkan variabel umur, banyaknya anak, jenis pekerjaan dan sebagainya. Nah, nanti kita dengan pendekatan machine learning ini menggunakan chart, tentunya kita bisa menggunakan itu untuk menyeleksi variabel yang penting aja. Untuk melihat ada interaksi antar variabel apa tidak. Bisa melihat adanya hubungan nonlinear apa tidak. Kalau adanya data yang hilang, misalkan beberapa orang nggak mengisi di kolom tertentu, nggak masalah. Nah, tapi kalau di pendekatan konvensional ini menjadi masalah. Mungkin ada outlier ini. Tiba-tiba kok umurnya 65 tetapi pokoknya ada data yang aneh kita sebut outlier itu kalau pendekatan konvensional juga bermasalah. Kalau menggunakan chart tidak ada masalah. Ya, ini penggunaannya banyak ya. Misalkan di sini quality engineers telah mengumpulkan data untuk mengontrol ya, di injection molding process di sini ya. Ya, mereka sudah memproduksi produk ini sebanyak 3.000 batch. Ya, data dikumpulkan sebanyak itu. Beberapa batch itu defektif dengan beberapa quality issue. Nah, itu digunakan untuk untuk mengidentifikasi. Ya, kalau misalkan settingnya begini, kira-kira akan terjadi defect apa tidak? Nah, di sini. Ini bisa menggunakan chart for classification. Ya. Nah, bisa juga chart for regression. Ya, jadi nanti bisa mengidentifikasi akan terjadi defect apa tidak di node 1 berdasarkan variabel sini holding pressure. Ya, ini kalau holding pressure-nya kurang dari 50,25 dia akan pergi ke sini. Kalau lebih dari 50,25 akan pergi ke sini. Variabel pertama yang dilihat adalah holding pressure. Variabel kedua, kalau misalkan holding pressure-nya kurang dari ini yang dilihat pertama adalah humidity. Kalau humidity-nya rendah, masuk sini. Humidity tinggi di sini. Tapi kalau holding pressure-nya tinggi, variabel yang diperhatikan berikutnya adalah mold temperature. Dan seterusnya. Dia pakai algoritma-algoritma begitu. Bagaimana ini dilakukan? Dengan pembelajaran mesin tadi. Dengan data yang ada. Oke, untuk regresi bisa memprediksi emisi karbon tentunya. Bagaimana memprediksi emisi karbon? Nah, emisi karbon ini kan dalam hal jumlah. Jadi itu masuk pada permasalahan regression. Variabel-variabel yang bisa dipertimbangkan misalkan ambient temperature, ada humidity, ada exhaust temperature, dan ini semua ada di data history. Sehingga seandainya misalkan ambient temperature-nya sekian, humidity-nya sekian, berdasarkan model yang diperoleh bisa diprediksi kira-kira emisinya akan berapa. Ya, tanpa harus dicoba dulu dengan nilai-nilai ini. Tapi dengan model yang ada bisa dilakukan prediksi. Ya. Dan seterusnya ini juga menggunakan algoritma tersebut ya. Terus yang kedua selain chart itu ada random forest yang cukup terkenal juga ini ya pendekatan ini. Nah, ini sebenarnya menggunakan atau mengkombinasikan informasi yang diperoleh dari chart. Jadi chart itu
chart kan node-node begini ya. Kalau random forest, ini kan isinya pohon. Ini satu node menjadi terus ada daunnya begini akan menjadi pohon. Nah, di random forest itu nanti ada banyak pohon chart begini. Banyak pohon chart dicari yang terbaik. Nah, makanya disebut random forest. Kalau banyak pohon jadinya forest. Nah, itu pendekatan random forest. Nah, jadi mengkombinasikan informasi dari banyak chart, decision tree, kan gitu. Jadi di sini satu chart, di sini satu chart, di sini satu chart, banyak chart lagi di situ. Di sini chart ini keputusannya apa, di sini keputusannya apa, dan sebagainya. Dan akhirnya akan mendapatkan hasil akhir. Bisa digunakan untuk klasifikasi dan juga untuk regresi. Regresi ya. Nah, jadi biasanya performanya sedikit lebih baik di sini karena biasanya menghasilkan variasi yang lebih rendah ya. Nah, tapi ya itu tidak mudah diinterpretasikan kecuali kita langsung bisa memanfaatkan hasilnya. Oke. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada satu pohon yang bisa digunakan untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena ini banyak sekali pohon. Jadi hasil yang diperoleh di sini, entah prediksi, entah dalam bentuk data kontinu, itu diperoleh dari banyak pohon. Sehingga tidak bisa dijelaskan pohon mana yang menghasilkan output itu. Ya. Ini diterapkan di banyak bidang, di ekonomi juga bisa, ya, di apa manufaktur juga bisa, ya. Misalkan ini economists are interested in studying faktor-faktor atau mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi income atau pendapatan rumah tangga. Yang misalkan di Indonesia ya, mereka ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga yang kurang dari 24 juta per tahun. Nah, misalkan bisa digunakan menggunakan random forest dan sebagainya. Nah, setelah ini contoh ini ya, contohnya, contoh tadi yang ini, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenapa sebuah rumah tangga itu pendapatannya kurang dari 24 juta per tahun, ya, menggunakan random forest. Nah, ya, nanti akan teridentifikasi itu. Pertama ternyata marital status, ya kan gitu. Yang kedua, yang penting kedua adalah education, ya education. Yang ketiga pekerjaan dan seterusnya. Jadi education ini 47% pentingnya daripada marital status dan seterusnya. Yang paling tidak penting adalah suku, ya kan gitu. Yang berikutnya adalah jenis pekerjaan. Ini pekerjaan apa kalau ini jenisnya dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah Trinet yang juga ada di situ ya, yang menggunakan beberapa atau bahkan nih beberapa ribu chart tree. Ya, juga mengkombinasikan tree-tree ini, tapi mungkin justru bisa lebih banyak daripada random forest. Ya, dan masing-masing pohon ini algoritma sedikit berbeda dengan yang ada di random forest karena pohon berikutnya itu dibuat berdasarkan sisa dari pohon sebelumnya dan seterusnya ya. Ya, jadi eh, ini juga bisa digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Nah, ini contohnya di industri farmasi. Pharmaceutical company produces capsules that contain powder atau yang apa produk yang berupa serbuk ya untuk formulasi obat tertentu. Mereka ingin menentukan apakah yang menyebabkan variasi variasi dari kadar zat aktifnya. Kenapa kadar zat aktifnya itu kok misalkan bervariasi? Nah, misalkan kadarnya kenapa kok bervariasi dan sebagainya bisa menggunakan Trinet di sini ya. Mungkin di sini ini dibagi training testing. Nanti akan ketahuan, akan diketahui juga sebagaimana yang tadi variabel yang mempengaruhi itu apa. Ya, ini bagus apa tidaknya model, ini dari training set, testing set. Kalau bedanya tidak terlalu besar begini, kita bisa katakan ini namanya tidak overfitting, ya, dan seterusnya. Oke, nah dari semuanya itu, kalau bingung yang dipakai yang mana, apakah pakai regresi, pakai chart, pakai random forest, atau pakai trinet?
Bapak Ibu bisa memanfaatkan tombol automated machine learning. Nanti akan diberikan alternatif yang lebih baik itu yang mana. Jadi tidak menggunakan. Jadi Minitab akan mencoba menggunakan keempat pendekatan tadi dan akan diberikan hasilnya. Oke, untuk itu mungkin karena waktu cukup mendesak ya. Nanti saya akan coba contohkan ya. Ini mungkin hasil dari automated machine learning tadi ya. Nah, jadi nanti langsung akan dibandingkan oleh Minitab ya. Kalau menggunakan random forest itu ROC curve-nya ini salah satu ukuran ya, bagus apa tidaknya. ROC curve-nya sekian, jadi yang paling tinggi udah dilihat di sini, yang paling tinggi adalah logistic regression. Yang terbaik kedua adalah katakanlah di sini random forest. Ya. Di sini misclassification rate. Nah, yang lihat misclassification rate yang paling rendah ternyata juga logistic regression. Nah, ini dari sini mungkin lebih baik kita menggunakan logistic regression. Dengan logistic regression nanti kita bisa mengidentifikasi variabel-variabel yang penting, yang misalkan untuk root cause, ya ini adalah variabel-variabel yang diidentifikasi dari importance-nya, dari yang paling penting ke yang kurang penting. Oke, kita coba lihat sini ya. Jadi di sini dengan Minitab bisa membantu kita. Tadi sudah saya tunjukkan ada visualisasinya, ya, dengan deskriptifnya kita bisa dapatkan, dengan diagnostiknya, ya. Nah, terus ini semua bisa diperoleh mungkin dari modul lain, modul yang standar ya. Tapi kalau untuk prediktif, nah nanti kita bisa eh, melakukan prediksi-prediksi yang lebih akurat menggunakan pendekatan machine learning, baik menggunakan chart, random forest, ataupun regresi. Itu mungkin sebagai pengantar ya, Bapak Ibu. Untuk selebihnya saya coba contohkan di sini ya. Nah, ini contohnya adalah sebentar ya, Bapak Ibu. Ini mungkin di sebentar ya, ini saya coba cek dulu. Oke, mungkin nah di sini contoh yang akan saya bawa ini pertama adalah untuk kita lihat sini ya. A team of researcher collect and publish detailed information about fact that tentang ini penyakit jantung ya, tentang penyakit jantung. Jadi mereka ingin mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan orang itu kena sakit jantung atau kena serangan jantung. Ada beberapa variabel yang dipertimbangkan di sini. Mungkin saya coba buka datanya ya di sini. Sebentar, di sini saya tutup dulu. Ya, di sini kebetulan di dunia kesehatan. Nah, tentunya saya akan tunjukkan bahwa bisa diterapkan di manapun asalkan ada data historinya Bapak Ibu. Misalkan ini ya, datanya tentang heart disease. Nah, mungkin saya coba buka di sini. Singkat aja di sini. Oke, di sini tentang heart disease ya. Nah, di sini. Oke, di sini ada banyak variabel tentunya ya. Ini dari data histori rumah sakit tentunya. Nah, terus di sini eh, kena sakit jantung apa tidak ya? Kena serangan jantung. Ini adalah outputnya, target variabelnya. Ini dari data histori Bapak Ibu. Kalau di manufaktur ini defect apa tidak begitu. Ini yes atau no. Jadi dua dua macam aja. Nah, variabel-variabel yang dipertimbangkan itu ada banyak seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ada umur, ini continue ya. Ada jenis kelamin, male, female, chest pain, jadi tipe sakitnya bagaimana, ya. Jadi mungkin orang ditanya keluhannya dan bagaimana, terus dia sebenarnya kena sakit jantung apa tidak begitu. Ini rest, blood pressure, kolesterol level, fasting, jadi kadar gula puasa, ada rest ECG,
Maximum heart rate, exercise, dan seterusnya. Jadi ada banyak variabel di sini. Oke, mungkin saya tidak menceritakan, tidak menjelaskan setiap variabel yang ada di situ, tapi target variabelnya itu kena sakit jantung apa tidak. Nah, oke, kalau kita lihat sini, ya mungkin datanya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, mungkin ada 300-an begitu. Nah, sebenarnya kalau ini kita menggunakan apa? Menggunakan pendekatan statistika yang konvensional juga bisa. Tapi nanti keseluruhan data akan dipakai. Tapi kalau dengan machine learning, itu tadi, sebagian data digunakan untuk membuat modelnya, sebagian data digunakan untuk menguji modelnya. Nah, ini saya tunjukkan yang menggunakan eh, apa? Menggunakan versi desktop ya. Jadi ini katakanlah saya gunakan chart di sini. Nah, menggunakan chart. Nah, di sini tentunya karena targetnya tadi kena sakit jantung atau tidak, ini saya pilih chart for classification. Ya, di sini binary, cuman ada dua ya, binary response di sini. Nah, di sini target variabelnya yang ini tadi, Bapak Ibu. Kena sakit jantung apa tidak? Jadi kita masukkan di sini. Nah, di sini terus yang variabel-variabel yang ini, yang berupa angka kita masukkan di sini ya. Di sini mulai misalkan age ya, atau umur. Terus ini kita lihat ini tipe ya, raise blood pressure. Terus di sini ada kolesterol tentunya. Nah, terus di sini ada maximum heart rate, ini juga angka tentunya. Terus all peak. Nah, di sini bisa dilihat sini ya, angka yang prediktor. Nah, kita lihat sini mulai chest pain, sex ya atau gender. Nah, tentunya di sini ada chest pain type. Nah, tentunya terus ini fasting blood sugar, true or false aja ini. Ya atau tidak ya, masukkan ke situ. Terus ada REST ECG, itu juga kategori. Ya, terus apalagi di sini ya, exercise, yes no kan. Nah, di sini terus ada exercise, ya sudah slope. Ya, terus ini major vessel. Nah, kita lihat sini, tidak terlihat ya. Di sini ada valve dan seterusnya. Oke, sudah kita masukkan seperti itu ya. Nah, di sini tinggal katakanlah kalau kita langsung aja ya, langsung kita klik OK begitu. Nah, nanti menggunakan chart nanti akan didapatkan model kira-kira begini Bapak Ibu ya. Nah, tentunya di sini tidak ada tombol AI karena saya menggunakan Minitab yang versi desktop ya. Yang kalau versi web bisa dilihat. Nah, di sini langsung disebutkan ya, yang kena sakit jantung itu ada 45,87%, yang tidak kena sakit jantung ada 54,13%. Nah, di sini banyaknya note ya dengan misclassification rate. Nah, ini bisa diubah kalau memang sudah paling bagus, ya ini sudah cukup rendah, tidak terlalu banyak. Ini sebenarnya cukup rendah lagi, cuman mungkin terlalu banyak note. Misalkan kalau ini, meskipun kita ini sudah optimal tree ya, optimal tree diagram dan seterusnya ya. Terus ini tree-nya ya. Nah, terus di sini kita lihat misclassification cost-nya ini sudah optimal ya, paling rendah di sini. Ini training, ini di training segini, testing segini ya. Di testing nggak begitu bagus, ada perbedaan. Mungkin ini bisa kita evaluasi lagi dengan model yang lain tentunya karena ini agak jauh ini ya. Di sini dari data training misclassification cost-nya 29, 0,29, tapi di sini agak jauh ya. Ini bisa kita evaluasi lagi. Nah, terus kita bisa mendapatkan relative importance, ya, relative variable. Jadi yang paling eh, perlu dilihat ya, yang paling perlu dilihat di sini. Sebentar, ini kayak ada variabel yang belum saya masukkan ini. Sebentar, saya cek lagi. Chest pin, udah saya masukkan semua ya. Chest pin type, major vessel dan sebagainya. Oke. Nah, setelah dilihat di sini ternyata variabel yang paling berpengaruh adalah ini. Ya, di sini. Major vessel. Nah, ini adalah indikator utama orang itu kena sakit jantung apa tidak. Nah, yang kedua adalah old peak dan seterusnya.
Ya, di sini apa training tesnya hasilnya 81,3, testingnya ya sedikit lebih rendah ya. Dan seterusnya dengan berbagai informasi yang ini. Sini ROC curve-nya cukup bagus ya. Kalau yang di garis ini namanya 50-50, nggak perlu dilakukan analisis kalau 50-50. Karena ya betul apa tidak itu 50-50, kira-kira begitu. Dan seterusnya, dan beberapa informasi yang lain. Dan kita tentunya bisa melakukan prediksi, Bapak Ibu. Ya, bisa melakukan prediksi, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat tombolnya, oke, kita di mana tadi ya? Chart for classification tadi kan di sini. Nah, jadi kita bisa melakukan prediksi juga di sini ya. Bentar, saya coba cek di sini tombol prediknya. Bentar, belum muncul di sini ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Hmm. Nah, coba kita lihat sini ya. Kalau ada chart predik, eh, bisa juga dilihat di sini. Nah, ini kalau menggunakan chart, Bapak Ibu. Nah, jadi cuma satu model. Sebentar, saya coba cari tombol prediknya di sini ya. Oke, misclassification-nya. Bentar Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini kalau seandainya Bapak Ibu mau membandingkan dengan yang lain ya, nah itu bisa dilakukan ya. Nah, terus di sini menu-menu yang lain kita coba lihat sini ada ini bisa untuk menyimpan grafiknya, grafik apa yang mau ditampilkan. Terus di sini resultnya yang mau ditampilkan apa saja dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang versi web Bapak Ibu ya. Nah, dengan contoh yang sama ya, mungkin saya coba bukakan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan interpretasi AI-nya. Bentar, ini mungkin saya tutup dulu. Moderator, saya punya waktu berapa lama lagi ya? Oke, mungkin saya coba ini buka aja datanya ya. Oke, di sini local file ya, sebagai contoh aja langsung kita coba analisis di sini, open local file. Nah, tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini, oke. Di sini hard disease. Nah, oke. Nah, jika sudah, bentar masih loading ini ya. Nah, ini data yang sama ya Bapak Ibu, tapi saya coba akses melalui Minitab versi web ya. Ini saya tekan load. Oke, ini mungkin hasil yang tadi ya. Ini enggak, saya hapus saja ini. Oke, ini datanya ya. Maaf di sini. Oke, ini datanya Bapak Ibu. Target variabelnya tetap sama ya, hard disease, yes or no. Maaf tadi di sini. Nah, di sini target variabelnya tetap sama. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini yes or no ya. Maksudnya hard disease atau tidak. Nah, terus kalau di sini ada tombol predictive analytics ya. Bisa menggunakan chart, katakanlah di sini. Nah, di sini chart berarti for classification. Ya, kalau menggunakan machine learning di sini ya tentunya ya automated machine learning. Nah, misalkan ini chart. Nanti yang lain menunya lebih kurang sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan logistic regression dan sebagainya, ini sekali lagi masuk hard disease. Oke, respon event kita definisikan yes ya. Tadi mungkin tadi lupa saya definisikan ini. Continuous predictor kita masuk di sini ada age sama ya age. Terus di sini ada apa tadi ya? Rest blood pressure, ada kolesterol level C3,
ada maximum heart rate, di sini ada old peak. Nah, di sini kita definisikan. Yes itu mungkin tadi di dialog sebelumnya di sini saya lupa untuk mendefinisikan itu ya. Kalau pada saat di sini chart for classification. Nah, ini ternyata defaultnya sudah ada ya. Oke, saya lanjutkan dengan versi web tadi. Terus di sini categorical predictor, tentunya gender, chest pain type, fasting blood sugar, si rest ECG tentunya exercise angina, terus slope, terus major vessel, terus tal. Oke, seperti itu. Misalkan saya gunakan default aja ya di sini. Nah, sebenarnya kita bisa menampilkan yang lain. Coba kita lihat. Nah, nanti hasilnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ada di sini ya. Kita lihat ada di sini. Nah, di sini prinsipnya sama ya. Di sini kalau misalkan ini hasilnya sedikit berbeda, kalau misalkan kita mau ganti ke node-nya 7, kita tinggal geser ke sini ya. Nah, mungkin tadi ada yang sedikit berbeda yang saya lakukan. Nah, ini langsung ada di sini ya. Waktunya semua. Kalau misalkan kita ingin apa node-nya karena ini misclassification cost-nya masih terlalu tinggi, kita mau gerak ke sini. Maaf tadi kayaknya ada beda karena mungkin ada yang sedikit berbeda yang saya lakukan. Ini yang betul seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kita bisa select alternative tree di sini ya. Select alternative tree. Nah, tadi node-nya kan 7 kita 5 atau 4 bisa kita geser ke sini ya ke 7, misalkan ke sini. Nah, kalau misalkan ini yang kita pilih ya ini select alternative node-nya 7 ya. Nah, sudah kita lakukan seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Ya, select alternative tree sebentar ya. Nah, jadi ada menu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di sana tadi mungkin sedikit ada perbedaan ya. Terus berdasarkan ini yang 7, saya klik sini, terus create tree. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya di sini ya. Nah, di sini ya, di node 7 dan seterusnya ini hasilnya dan sebagainya. Dan di sini, nah ini yang betul sebenarnya saya sudah mencoba sebelumnya tadi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ya, chest pain type, yang kedua major vessel dan sebagainya. Nah, terus kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan yang versi web ini, nah di sini kan aktif karena ini warnanya hitam Bapak Ibu. Jadi bisa diklik begitu, nanti akan kita bisa peroleh interpretasi AI-nya Bapak Ibu. Nah, sini ada purpose of this analysis is to build a chart classification model to predict heart disease using 13 clinical and diagnostic predictor. Nah, key finding-nya ada dan sebagainya, termasuk di sini sudah teridentifikasi ini. Dan kita juga tadi di sini sebenarnya ada tombol ini ya, ada tombol predik ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita misalkan mau melakukan prediksi di sini ya, nah, di sini kita tinggal tekan tombol predik, begitu. Misalkan kita mau melakukan prediksi, ini ada orang baru datang misalkan. Ini ada orang baru datang, ya berdasarkan data itu ya. Misalkan umurnya itu, misalkan ini ya, enter column of its value atau individual values. Nah di sini, atau di sini ya, column of a value. Umurnya katakanlah 35. Ini orang baru datang nih. Nah, misalkan umurnya 35. Terus rest blood pressure-nya katakanlah 140. Nah, kan begitu. Kolesterol kolesterolnya di sini 233. Misalkan gitu. Maksimum heart rate-nya katakanlah 150. Nah, terus old peak-nya katakanlah 2,3. Nah, gendernya di sini eh, mudah-mudahan mau ya di sini ya. Male, eh, chest pain type-nya katakanlah 2. Ya, misalkan fasting blood sugar, misalkan true tadi kan false or true aja. ECG, ECG-nya 0.
Misalkan exercise angina, misalkan nggak diisi, misalkan slope-nya 1, major vessel-nya katakanlah 0. Nah, kan begitu. Maaf, ini 0. Nah, thalnya adalah normal, misalkan begini. Oke, ini orang baru datang. Nah, kira-kira dia ini sebelum didiagnosa dia itu kena sakit jantung apa tidak dengan kategori kira-kira dia itu kena sakit jantung apa tidak? Kan gitu. Nah, ini kalau ada yang salah, normal was not found. Sebentar, ini nilainya ini normal apa? eh Sebentar ya. Saya perlu tahu nilai datanya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini karena saya harus menyesuaikan di sini. Nilainya itu normal apa tidak. Oh ini ada normal. Tapi sepertinya harus pakai ini. Harus pakai apa itu di dalam kurung ya. Saya ulangi lagi ya tombol prediknya. Jadi bisa digunakan untuk itu Bapak Ibu dengan model yang diperoleh. Mungkin saya pilih yang ini aja lah. Misalkan ada 2 orang ya. Di sini ada 2 orang umurnya yang dua-duanya 35 tahun katakanlah. Dua-duanya umur 35 tahun yang ini dua-duanya tekanan darahnya 140 ya. Ini saya sudah coba sebelumnya. Ini katakanlah ini sama juga ininya eh tingkat kolesterolnya sama, cuman heart rate-nya 150, satunya 150, satunya lagi 165. Nah, old peak-nya di sini satunya 2,3. Nah, mungkin sama ya. 2,3 mungkin lebih baik begini karena untuk teks terutama yang tidak menerima angka itu agak bingung memasukkannya. Di sini katakan di sini kalau ini tinggal milih ini male, ini female begitu. Chest pain type ya katakanlah di sini 2, di sini katakanlah 1. Terus saya lanjutkan fasting blood sugar misalnya true. Nah, di sini juga true. Ada maksudnya. Tes ECG satunya 0, satunya 1. Misalkan gini. Exercise angina katakanlah nggak diisi. Terus slope-nya di sini 1, di sini 3, ya. Dan begitu, major vessel-nya di sini 0, di sini 2. Nah, di sini tol-nya satunya ini normal ya sebenarnya ada. Ini juga sama-sama normal. Nih, ada 2 orang yang baru datang nih. Sudah mengisi ini. Kira-kira dikena satu jantung apa ketiga. Dengan model yang ada, nah, kita bisa prediksi ya. Yang observasi yang tadi ada ya. Nah, ini kan ada orangnya dua-duanya ada nih. Nah, di sini. Yang pertama, orang yang pertama umurnya 35 tadi, heart rate-nya segini, all peak-nya 2,3. Nah, prediksinya, nah, ini prediksinya, ini probability untuk yes itu 0,09, probability untuk no itu 0,91. Jadi besar kemungkinan orang ini kena sakit jantung. Tanpa mendeteksi dia itu kena sakit jantung apa tidak, berdasarkan kriteria-kriteria yang dimasukkan tadi. Nah, begitu juga untuk orang yang kedua, dengan kriteria yang tadi, sebagaimana yang saya contohkan, orang yang mengisi form untuk meminjam uang tadi, dengan diisi variabel-variabel itu, sudah bisa diprediksi orang ini akan menjadi kreditor yang baik apa tidak. Nah, dengan probability tertentu. Nah itu Bapak Ibu, kira-kira eh, beberapa manfaat pentingnya menggunakan predictive analytics. Sebenarnya ada satu contoh lagi yang ingin saya sampaikan, tetapi sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan. Tapi harapan saya adalah apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup bisa menggambarkan atau memberikan literasi kepada Bapak Ibu pentingnya atau kegunaan predictive analytics ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Eh, untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung tulis pertanyaannya melalui chat box atau di kolom Q&A. Ini kalau di chat box, Pak, ada satu pertanyaan dari Bapak Rian Suteja.
Saya ingin Oke. bertanya, apakah Minitab Core Center terbaru sudah mendukung integrasi data dari berbagai source secara otomatis, update dashboard secara real-time, serta akses input dan monitoring data dari mana saja melalui web atau mobile? Saya coba baca lagi ya. Core Iya. Center, maksudnya mungkin Minitab Data Center ya. Integrasi data dari berbagai source secara otomatis, update dashboard. Nah, kalau ini nanti ada menu synchronize, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini nanti eh, tetap harus mensinkronize menggunakan tombol yang ada untuk mengupdate ya, karena eh, bisa jadi datanya sudah diupdate, tetapi kita tidak ingin informasinya langsung terupdate berdasarkan semua data itu, seperti itu. Jadi eh, sementara ini kalau kita lihat, sebentar ya, ini saya sedang membuka, ini coba agak lambat ini. Sebentar saya tutup beberapa Windows dulu agar bisa lebih cepat kinerjanya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu. Mungkin yang ini juga saya tutup. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sini, maaf, ini dulu, maaf agak lambat ya ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ada agak delay sedikit. Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ya nanti di mana tadi di data center ya, itu ada tombol synchronize ya. Misalkan di sini data prep, ya misalkan ini saya open local file sebagai contoh yang data tadi ya. Itu jadi tetap harus sejauh ini ya, mudah-mudahan saya tepat menganalisa pertanyaan Bapak tadi. Nah, misalkan ini. Jadi kalau yang dimaksud adalah itu nanti ada tombol masih mengandalkan tombol synchronize karena itu tadi mungkin tidak semua pihak yang bisa mengakses data itu kepingin outputnya dalam bentuk dashboard dan sebagainya itu apa itu langsung terupdate secara otomatis ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini eh, ini kalau di tombol sebenarnya itu synchronize ya, jadi bisa menggunakan tombol refresh ini ya. Jadi eh, eh, kalau pertanyaan seperti itu, mudah-mudahan saya tidak saya menjawab. Jadi nanti tetap harus di refresh atau synchronize di sini, sehingga nanti akan di output yang lain akan terupdate begitu. Ya, kalau di sini juga seharusnya ada tombol synchronize. Seandainya sudah di apa sudah dilakukan seperti ini. Terus, nah di sini, nah ini refresh atau synchronize di sini. Jadi tetap harus secara manual, jadi tidak secara otomatis. Itu mungkin untuk pertanyaan tadi.